Nah, Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.2. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Mukarramah SPDI dari SMP Negeri 1 Nisam. Saya sebagai coach, Pak Venus Sultani sebagai pengamat, dan Bu Saliati sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Mukarramah? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Venus? Apa dalam keadaan sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu sebelumnya kita mau melakukan coaching nih. Nah, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Venus. Oke Bu, pada saat coaching kita hari ini khusus dan coaching akan saya amati dan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan nanti nih Bu dengan prinsip coachingnya di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ini Bu. Pertama, mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang dikembangkan pada saat coaching kali ini Bu? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, plaster, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, sekarang pertanyaan yang kedua Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ini yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbeda Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada kali ini Bu? Saya ingin coach saya Pak bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Demikian dulu ya Bu, observasi kita kali ini Bu. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini Bu Saliati? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Mukarramah. Kalau Ibu Mukarramah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Saliati. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya Bu. Baik Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Silakan Bu Saliati menceritakan permasalahannya. Ini Bu, di sekolah saya ngajar, saya melihat ada siswa kayaknya ada yang rasa bosan gitu Bu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara ceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah kayaknya. Misalnya ada infokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya. Itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tetapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif
untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah itu. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, Bu. Sehingga banyak siswa itu yang bosan melakukan pembelajaran di sekolahnya, Bu. Baik, Bu. Berarti di sekolah Ibu Saliati ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu. Betul, Bu. Pembelajarannya yang dilakukan dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Bu, malas kayak gini. Jadi mereka itu enggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh, Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah cara pembelajarannya itu. Tuh, Bu, lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah ataupun pemanfaatan sarana-sarana yang sudah ada di sekolah disediakan, Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan dari diri untuk mengajar ya, Bu? Ya, betul, Bu. Nah, Bu, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Perubahan yang menunjukkan yang lebih baik ya, Bu ya. Seperti penggunaan metode model pembelajaran bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu. Oh, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya, Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana, Bu? Mungkin kalau itu levelnya 5 ya, Bu ya. Karena masih banyak yang ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah. Dan apa sudah mereka melakukan pengembangan diri baik menggunakan memanfaatkan teknologi namanya PowerPoint ya dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga masih belajar begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah. Terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana menggunakan media dan metode itu aja, Bu. Oh, begitu. Baik, Bu. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat di rekan-rekan Ibu? Sepertinya enggak yang terlalu banyak ya, Bu ya. Karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan. Walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 aja dulu kali ya, Bu ya. Karena di sini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias. Tapi bingung cara memulainya seperti apa. Oh, kalau sudah begitu, Ibu sekarang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan-perubahan pembelajaran itu seperti apa, Bu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan yang permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen ada perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan mentoring seperti itu. Ya, melakukan mentoring ya, Bu ya. Selain mentoring, ya, Bu, apa ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau dibiar ada di apa namanya ya, mencakup skala yang besar ya, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu, biar maksudnya semua guru. Baik, kira-kira Bu Saliati tadi ada mentoring ya? Ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu seperti
Yang bagaimana, Bu? Kayaknya lebih perfect ke mentoring dulu ya Bu ya. Karena kalau mentoring ini kan sasaran yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nanti dia itu sarananya yang karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan. Tapi dia tuh sebenarnya nggak ada kemauan secara sendiri gitu ya. Saya pengen melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia, itu melakukan adanya perubahan, Bu. Baik, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Saliati untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman, ini tuh dia jago banget IT gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa yang dengan Ibu Mukaramah ini kita lakukan. Akan dibantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu Bu, tercakup. Baik, Bu Seli. Berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif ya. Iya, betul. Dengan rekan guru yang lain, dengan teman-temannya, frekuensinya tentunya, Bu ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Bu. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya, Bu ya. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil dengan cara mentoring itu ya. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Saliati. Sudah melakukan mentoring ya, Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bu. Ya, Bu. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya setelah mendengar cerita dan keluh kesah saya dalam membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama, Bu. Semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Bu Mukaromah. Bagaimana hasil tadi dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah, Pak. Tadi berjalan dengan lancar dan baik sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Nah, setelah melakukan observasi nih bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Seli. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching ini Bu, terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan? Uh, Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Pak. Baik, jadi begini Bu, sudah berhasil lah ya, Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai juga dengan yang tadi saya amati, beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach tadi Ibu, kemudian sudah mengidentifikasikan kalau saya lihat permasalahan yang ada itu sudah ada diidentifikasikannya. Nah, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu ini sudah berhasil juga untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana yang aksi dilakukannya dapat berjalan dengan baik nih Bu. Oke,
saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap coachnya. Artinya itu sudah ada present nih Bu, atas kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya lihat. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, luar biasa. Apa yang sudah Ibu pastikan ini untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Boleh, Pak. Untuk ke depan Ibu kompetensi apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami pemahaman alur tita lagi, Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi nih ke depannya, Bu. Baik, terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhirnya sampai di sini ya Bu ya atas kesempatannya nih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga coach. Bersama saya, Venus Sultoni dari SMK Negeri 1 Muara Batu. Saya di sini adalah sebagai coach dan Bu Saliati sebagai pengamat dan Bu Mukarramah sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Venus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Gimana nih kabar Bu Seli nih? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah Pak, sebelum kita melalui coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Pak. Baik Bu Seli. Pada coaching kita hari ini, khusus dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu plaster Bu, mendengarkan, aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan yang kedua Pak ya, saya tanya lagi Pak ya. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda nanti. Nah ini Pak ya, ini ke pertanyaan yang terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya.
Demikian dulu ya Pak ya, pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya dengan coachnya. Terima kasih Bu, nih atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mukaramah. Gimana kabarnya Bu Mukaramah hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabarnya dengan Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Bu Mukaramah ada yang mau disampaikan nih, atau yang diceritakan nih. Iya, Pak. Betul, ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada Pak Penus. Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu nih Bu. Yang mungkin 15 menit atau 20 menit untuk ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya. Masalah apa nih yang mau Ibu sampaikan? Oh, begini, Pak. Ini terkait dengan rekan guru sekolah yang buruk. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama, Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, Pak. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oh, oke, kalau saya garis bawah ini Bu, berarti permasalahannya dari ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu ya? Iya, Pak, begitu medianya pun model pembelajarannya masih ya model yang lama saja begitu, Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Mukarramah dapatkan dari percakapan kita ini? Hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke, jadi yang Ibu Mukarramah harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Mukarramah lihat atau yang ingin Ibu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, juga itu lebih baik, Pak, daripada hanya apa yang mengandalkan metode ceramah saja tanpa menggunakan media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Pak. Dari yang Ibu Mukarramah harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan di level 10, kira-kira di sekolah Ibu itu sekarang berada di level berapa ini? Sepertinya masih ada di level 5 ini, Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oke, di level 5 nih Bu ya, kondisi sekarang ini. Kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah nih Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan ya. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat
Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian itu, Pak. Oke, untuk mentoring nanti Bu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Mukarramah terapkan? Bisakah dan teman-teman nyaman gitu dengan penyampaiannya, Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Mukarramah ini udah pengen merencanakan tentang mentoring dan pendampingan atau pelatihan workshopnya nih Bu ya. Nah dari ketiganya itu kira-kira Bu Mukarramah untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana nih Bu? Sepertinya yang mentoringnya ya Pak, karena kalau untuk yang pelatihannya atau workshop seperti perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah yang mentoring saja, Pak. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Mukarramah ini memerlukan support atau memerlukan bantuan ini siapa atau bagaimana ini? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah dan yang memang ada ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide ini dan juga nanti saya bisa minta bantuan juga dari Pak Penus, Pak. Oke, berarti Bu Mukarramah pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi lah ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu akan direalisasi mentoringnya? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan berarti. Insya Allah saya akan melakukan, kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Mukarramah, baik sekali nih Bu. Kira-kira Bu Mukarramah dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapat? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak, ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, Bu Mukarramah sudah ada gambaran nih ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nih kabar-kabarnya Bu Mukarramah setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari warnanya nih. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik Bu. Terima kasih Pak, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Mukarramah. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu. Semoga kita bisa mengobrol lain nih Bu di lain kesempatan. Ya Bu Mukarramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Penus ya, sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Mukarramah. Alhamdulillah Bu. Udah Bu. Nah, sebelum pusat penutup ya Pak ya, saya akan menanyakan juga beberapa pertanyaan nih ya.
tentang resepsinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ini, Bu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi, Bu. Oke, Pak. Menurut saya sebagai observer ya, Pak ya, coaching tadi Pak Penus dengan Bu Mukaramah sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Penus juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mukaramah sehingga Bu Mukaramah bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti ke depan bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Pak ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Yang demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching bersama saya Saliati SPD dari SD Negeri 3 Nisam. Saya sebagai coach, Bu Mukaramah sebagai pengamat, dan Pak Penus Sultoni sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Saliati. Waalaikumsalam Bu Mukaramah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Saliati? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Mukaramah gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu Saliati, nanti saya akan melakukan proses coaching hari ini ya. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coachee nanti. Dan saya akan mendengar respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Ibu, boleh ya? Boleh Bu. Silakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan Bu ya, kompetensi kali ini yaitu pasti tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengar aktif
Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi Koci. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presentasi, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengar aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucingnya. Jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaian itu apa ya? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapat solusi permasalahannya dengan coaching tersebut. Dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu, Bu. Baik, baik Ibu. Jadi itu indikator ketercapaian pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci dengan yang sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya, Bu. Silakan Ibu lakukan coaching ya Bu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini, Pak Penus? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Seli baik ini. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Pak Penus. Saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa, Pak Penus? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah ini. Kita ada waktu 15 atau 20 menit ya, Pak ya. Silakan Pak Penus mau menceritakan apa? Ini Bu, di sekolah saya ngajar ya kan. Saya melihat ada siswa, kayaknya ada yang rasa bosan begitu Bu, untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya pakai fokus. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas. Ada di depan sekolah. Itu bisa jadikan media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru ini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Sehingga banyak siswa itu yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah itu. Baik, Pak. Berarti di sekolah Pak Penus ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Pak ya? Betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Bu, males kayaknya gini juga mereka, nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik, Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kali ini? Saya pengennya ada perubahan gitulah. Perubahan setidaknya sedikit terlihat. Itu ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode, model, dan pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan di sekolah lah Bu. Oh, jadi Pak Penus ini ingin adanya perubahan di sekolah Bapak sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya, Pak ya? Iya betul Bu. Nah, Pak Penus, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Bapak? Perubahan yang menuju yang lebih baik Bu,
seperti penggunaan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal, Bu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu. Levelnya 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Pak? Mungkin kalau levelnya, Bu, 5, Bu, karena masih banyak. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik, menggunakan memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint dan seterusnya. Sebagian besar masih berjalan begitu-gitu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana menggunakan media dan metodenya itu aja, Bu. Gitu. Baik, kira-kira nih, di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Sepertinya nggak terlalu banyak lah, Bu. Karena kita kan sedang berusaha nih, berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan lah. Setidaknya adalah perubahan sedikit. Gitu. Pengennya sih di level 7 aja dulu kali ini, Bu. Karena di level sini banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu, Bapak sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikanlah permasalahan dan semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dan pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan. Terus ada melakukan mentoring lah seperti itu. Ya, melakukan mentoring ya Pak ya. Selain mentoring ya Pak ya, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan? Sepertinya kalau biar ada di apa namanya mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu, Bu. Biar maksudnya semua guru mengikuti, Bu. Baik, kira-kira Bapak tadi ada mentoring ya, dan juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana gitu? Kayaknya lebih prefer ke mentoring dulu, Bu. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti nanti dia itu sasarannya. Karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia itu sebenarnya nggak ada, belum ada kemauan secara sendiri gitu, Bu. Pengennya melakukan mentoring ini benar-benar mau untuk melakukan ada perubahan nih. Baik, Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Venus untuk melaksanakan metode tersebut? Saya punya teman, Bu. Ya, jagolah. Nah, mungkin nanti bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu, Bu, dengan rekan seperti apa dengan ibu nantinya akan membantu saya dalam melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu yang tercakup, Bu. Baik, Pak Venus. Berarti nantinya Bapak akan mengadakan kolaboratif. Ya, betul, Bu, dengan rekan guru yang lain, dengan teman-teman frekuensi tentunya, Bu. Nah, sekarang kita sudah pengunjung di acara nih, Pak ya. Dari percakapan ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Saya ada sedikit gambaran nih, Bu. Ada gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya untuk memberikan dampak kepada rekan-rekan dan perubahan penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nantinya saya ambil seperti itu, Bu, dengan cara mentoring. Saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring ini.
Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Penus. Sudah melakukan mentoringnya. Ya Pak, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Pak ya. Iya, Bu. Nah, Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Boleh Pak? ya, ya oke, Bu. Terima kasih nih, Bu, atas kesempatan dan waktunya Bu Seli nih setelah mendengarkan cerita dan kalau kesah saya nih membantu saya untuk menemukan solusi nih, Bu. Sama-sama Pak. Semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, Bu Saliati, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Mukaramah, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kosi tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan ke Ibu Saliati. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi waktu sekali kami coaching, saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, jadi Ibu Saliati sudah berhasil ya, Bu ya, sudah berhasil Iya, melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya janjikan, ada berapa catatan Bu Saliati tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kosi, kemudian Bu Saliati juga sudah mengarahkan kosi untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan sebaiknya dilakukan. Dan Bu Saliati juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, boleh Bu, saya tanyakan. boleh Bu. Untuk ke depannya Ibu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya akan melakukan kompetensi mendalami, memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik, Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan, Bu ya. Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop aja, Bu, rekaman.